Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Baginda Raja mengajak Abu Nawas lawatan ke negeri seberang. Di sana ia bertemu sahabatnya yang juga seorang raja. Sahabatnya itu lalu menceritakan bahwa di negerinya ada orang yang bisa mengetahui segalanya. Jangankan hanya pertanyaan ataupun tebakan, sulap dan sihir pun dengan mudah ia bisa menebaknya. Baginda Raja yang merasa penasaran lalu meminta agar dihadirkan orang tersebut. Ternyata apa yang diceritakan benar-benar nyata. Apapun pertanyaan yang Baginda ajukan, orang sakti itu bisa menjawabnya. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja merasa takjub. "Apa kau tahu apa yang ada di dalam isi kantong jubahku?" tanya Baginda Raja. Paduka menyimpan gelang emas yang sedianya akan diberikan kepada istri Paduka sebagai oleh-oleh. Paduka juga menyimpan uang 25 dinar untuk diberikan kepada penjaga kuda istana, jawab orang tersebut. "Ajaib, dia bukan hanya bisa menebaknya dengan tepat, tapi dia juga bisa tahu isi pikiranku," gumam Baginda Raja dalam hati. Kemudian Baginda Raja mencoba memberikan pertanyaan yang lebih sulit. "Apa yang paling aku takutkan dengan istanaku?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada yang Paduka takutkan. Meskipun istana Paduka direbut oleh musuh ataupun hancur karena bencana alam, Paduka sama sekali tidak takut. Hanya satu yang Paduka takutkan, yaitu ketika istana Paduka menjadi gelap," jelas orang sakti tersebut. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja dibuatnya kagum. Ia pun berkata kepada sahabatnya yang juga seorang raja di negeri itu, "Kau beruntung sekali, ada rakyatmu yang bisa sehebat itu," puji Baginda Raja. "Iya, itulah sebabnya aku mengundangmu kemari dan ingin menunjukkannya padamu," jawab sahabatnya. "Lalu kalau di negerimu, apakah ada orang seperti itu?" tanya sahabatnya melanjutkan. "Aku kurang tahu, tapi setahuku tidak ada, paling hanya Abu Nawas. Dia bukan sakti, tapi cuma cerdik," kata Baginda Raja memberitahu. "Benarkah? Yang mana orangnya?" tanya sahabatnya. Kemudian Baginda Raja segera memanggil Abu Nawas untuk maju ke depan. "Ini dia orangnya," jawab Baginda Raja. "Bagaimana kalau diadu kecerdikannya dengan orangku? Tentu ini akan menjadi tontonan yang menarik," usul sahabatnya. "Itu ide yang bagus, saya suka itu," balas Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, tunjukkan kecerdikanmu, kalahkan dia," perintah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meminta sebuah kursi yang terbuat dari kayu. Lalu kursi itu ia lubangi kecil-kecil di bagian tempat duduknya. Lantas Abu Nawas pun mendudukinya. Tiba-tiba ia kentut dengan suara yang keras. Hampir saja kedua raja itu menjadi murka karena perilaku Abu Nawas yang tidak sopan. Akan tetapi dengan segera Abu Nawas kembali berdiri dari tempat duduknya. "Hai orang sakti, kau lihat kursi ini ada 7 lubang yang baru saja aku buat. Kira-kira dari lubang manakah tadi kentutku keluar?" Mendengar Abu Nawas memberikan pertanyaan, barulah mereka sadar bahwa itu adalah bagian dari permainannya. Orang sakti itu lalu mendekat ke kursi tersebut. Ia menciumi satu persatu ke-7 lubang itu. Kemudian ia berkata, "Kentutmu keluar dari lubang 3 dan 5. Namun jawaban itu langsung dibantah Abu Nawas. "Kau salah," teriak Abu Nawas. "Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah. Apa buktinya? Tunjukkan di mana salahnya," balas orang sakti tak terima.
Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Itu gampang, karena kentutnya keluar dari lubang pantatku." Seketika Baginda Raja dan sahabatnya tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Begitulah Abu Nawas, meskipun bukan orang sakti, tapi bisa membuat orang-orang selalu terhibur dengan kehadirannya. Hal inilah yang membuat Baginda Raja selalu merasa senang bila di dekatnya. Kisah selanjutnya. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap tangan oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas memelas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar," balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. "Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. "Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. "Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. "Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu?" kata istrinya tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku,
"Adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apa kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini perut Baginda Raja sering merasakan mules. Walaupun bukan tergolong penyakit berat, namun cukup mengganggu keseharian Baginda Raja. Ia pun lalu menanyakan perihal penyakit yang dideritanya kepada tabib istana.
Tabib istana menjelaskan kalau Baginda Raja sedang terkena serangan angin. Entah apa yang ada di pikiran Baginda Raja. Ia malah meminta bantuan Abu Nawas atas penyakit yang dialaminya. Lebih tepatnya mungkin ingin mengerjai Abu Nawas, karena memang Abu Nawas seringkali dikerjai sang raja tapi selalu lolos. Lagi sakit perut aja masih sempat-sempatnya terpikir untuk mengerjai Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Rupanya sang raja telah menyiapkan tugas yang cukup konyol untuk Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku punya tugas penting buatmu," ucap sang raja. "Tugas apa wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. Sang raja kemudian berkata, "Akhir-akhir ini aku sering merasakan sakit perut. Kata tabib istana sih, aku menderita penyakit angin." Abu Nawas sedikit keheranan mendengar cerita sang raja. Ia pun lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku. Kau tentu bisa melakukannya, bukan?" perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah sang raja. Di sisi lain, ia tak mungkin menolak perintah itu, sebab apapun yang jadi perintah raja harus ia patuhi bila tak mau terkena hukuman. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Abu Nawas menjawab, "Baiklah yang mulia, akan hamba coba untuk memenjarakan angin," ucapnya dengan terpaksa. "Aku beri waktu kau 3 hari untuk menyelesaikan tugasmu," kata sang raja. "Baik yang mulia, akan hamba segera selesaikan perintah dari sang raja," jawab Abu Nawas. Usai mendapat perintah dari sang raja, Abu Nawas pun pulang membawa tugas konyol itu. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus terdiam dan mulutnya terkunci tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia tak habis pikir dengan perintah aneh yang Raja Harun al-Rasyid berikan. Ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan memenjarakan angin. Menurutnya, angin adalah benda yang tak berwarna dan tak dapat dilihat. Bagaimana mungkin ia bisa menangkap angin yang bahkan tak bisa disentuh? 2 hari berlalu, Abu Nawas tak kunjung mendapatkan ide untuk menangkap angin. Apalagi harus memenjarakannya. Ia pun hampir putus asa. Bahkan ia tak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi waktu yang Baginda Raja tentukan tinggal 1 hari lagi. Apa yang harus kuperbuat? Besok adalah hari terakhir, tapi aku tak kunjung mendapatkan ide, ucapnya dalam hati. Ia mondar-mandir memikirkan cara untuk memenjarakan angin. Saking bingungnya, ia sempat menyerah dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya esok hari. Ketika malam datang, tiba-tiba ia mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Bukankah angin itu tidak terlihat? Raja juga tak dapat melihatnya, bukan? Gumamnya dalam hati. Hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas berangkat ke istana dengan membawa botol di tangannya. Sesampainya di istana, rupanya Baginda Raja sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. "Kau sudah menyelesaikan tugasmu wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Tentu sudah yang mulia," kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebuah botol kosong kepada Baginda Raja. "Mana anginnya Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ada di dalam botol itu yang mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Kenapa aku tak bisa melihat apa-apa?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Ampun Baginda, siapapun tak akan bisa melihat angin. Akan tetapi jika Paduka ingin tahu, Paduka harus membuka tutup botol tersebut," jawab Abu Nawas meyakinkan sang raja. Setelah Paduka Raja membuka tutup botol tersebut, ia mencium bau busuk. Sang raja pun murka kepada Abu Nawas. "Bau busuk apa ini? Kau mau meracuniku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab dengan sedikit ketakutan. "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol itu. Karena takut anginnya akan keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara memasukkan ke botol itu dan menutupnya,"
Dengan begitu, hamba bisa menyelesaikan tugas dari Paduka Raja. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tak jadi marah. Ia merasa perkataan Abu Nawas sangat masuk akal. Karenanya, Baginda Raja tidak jadi menghukum Abu Nawas dan justru memberikannya sebuah hadiah. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang lelaki yang berjalan di belakangnya. Orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki di belakangnya, "Hei kawan, uangku terjatuh, apakah kau melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu." Abu Nawas kembali berkata, "Tapi dari tadi kau selalu berjalan di belakangku, kau pasti tahu." Lelaki itu membalas, "Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh, sedangkan kedua mataku ini buta?" Mendengar itu, Abu Nawas tak lantas percaya. "Apa buktinya kalau kau buta?" tanya Abu Nawas. "Kau lihat batu besar itu?" kata si lelaki balik bertanya. "Iya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Tapi aku tidak melihatnya. Itulah bukti bahwa aku buta," balas si lelaki. Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya. Tapi dalam hati ia berkata, "Awas, akan kubalas kau nanti." Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Di jalan itu pula Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas memberi isyarat kepada keledainya agar menendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangannya mengenai wajah lelaki tersebut, sehingga membuatnya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya, wajah si lelaki menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Hei, tunggu! Keledaimu telah menyakitiku. Kau harus bertanggung jawab." Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Hei, berhenti! Kau harus tanggung jawab!" teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tidak menghiraukannya. Akhirnya, si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai Abu Nawas. Setelah berhasil mengejarnya, ia pun lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kau harus bertanggung jawab," bentak si lelaki. Kemudian Abu Nawas turun dari keledai dan menghampirinya. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruhmu berhenti. Kenapa kau tidak mau berhenti? Bahkan menoleh ke belakang pun tidak," kata si lelaki. Abu Nawas lalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang tuli, jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakan. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kau tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kau dengar suara kicau burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku dengar,"
jawab si lelaki. Tapi aku tidak mendengarnya. Itulah bukti bahwa aku tuli, balas Abu Nawas. Jadi apa maumu? Kau mau aku tanggung jawab? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Ya, kau harus bertanggung jawab. Kau harus mengobati luka di wajahku, jawab si lelaki. Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil. Gunakan untuk mengobati lukamu, timpal Abu Nawas. Mendengar itu, si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Kisah selanjutnya. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri dalam karya bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah menceritakan kisah seorang pemuda mahasiswa mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Kisah ini terjadi pada tahun 1950, di mana ada seorang mahasiswa dari Universitas Ain Shams Kairo. Dia mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Entah apa yang ada di benak si pemuda. Tiba-tiba dia berteriak menantang Allah. Cerita ini berawal ketika si pemuda berjalan ke tengah-tengah lapangan dengan memegangi jam tangannya. Setelah sampai di tengah lapangan, ia berdiri cukup lama sambil mengamati orang-orang di sekelilingnya. Awalnya orang-orang yang ada di situ tidak terlalu menghiraukan si pemuda, hingga akhirnya si pemuda berteriak lantang. Hari ini aku menantang Allah. Kalau Allah memang ada, maka hendaknya ia mematikan aku sekarang juga. Aku beri dia waktu 1 jam, teriak si pemuda dengan congkak dan sombongnya. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk para mahasiswa dan para dosen. Akibat teriakannya tersebut membuat semua mata tertuju kepadanya. Si pemuda kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian orang ada yang memandangnya dengan pandangan sinis, ada pula yang memandang secara kasihan. Mungkin saja si pemuda terlalu banyak membaca buku tentang doktrin-doktrin ajaran ateis, sehingga membuat dirinya mulai meragukan adanya Tuhan. Setelah meneriakkan tantangannya kepada Allah, si pemuda terus memperhatikan jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit yang terus berjalan. Semua orang yang ada di situ pun ikut tegang menantikan apa yang bakalan terjadi. Mereka khawatir jika si pemuda benar-benar mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Akan tetapi setelah 1 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Si pemuda masih hidup dan tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Mengetahui dirinya tidak mati, si pemuda dengan bangganya kembali berteriak, "Lihatlah, aku masih hidup. Aku sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau dia ada, tentunya tidak memerlukan waktu 1 jam untuk mematikanku. Sedangkan sekarang sudah lebih dari 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikanku. Maka pada hari ini, di tempat ini, aku telah membuktikan sendiri bahwa Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada," teriak si pemuda dengan congkaknya. Si pemuda lalu pergi meninggalkan lapangan dengan diikuti teman-temannya yang punya pemahaman yang sama seperti dirinya. Akibat perbuatan si pemuda menjadi dampak yang besar bagi kampus di mana pemuda itu mengenyam pendidikan. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Kelompok yang tetap beriman kepada Allah mengatakan kepada kelompok yang tidak percaya Allah, Allah tidak mematikan pemuda ini karena Allah masih sayang kepadanya. Allah masih memberikan waktu kepada dia untuk bertaubat. Namun pendapat tersebut dibantah oleh kelompok yang tidak percaya Allah. Mereka berkata, kalau Allah memang ada dan maha kuasa, tentu si pemuda sudah mati.
tapi nyatanya dia masih hidup. Sehingga pada hari itu kampus menjadi gaduh dengan perdebatan-perdebatan tentang adanya Allah. Sementara si pemuda yang menantang Allah pulang ke rumah dengan perasaan bangga, merasa menang dan menyombongkan dirinya. Sejak saat itu, si pemuda berjanji akan menjalani hidup sesuka hatinya, karena ia menganggap Tuhan itu memang tidak ada. Setelah si pemuda tiba di rumahnya, terlihat orang tuanya tengah mempersiapkan makan siang untuknya. Kemudian pemuda ini masuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka dan cuci tangan. Akan tetapi, setelah sekian lama, si pemuda tak kunjung keluar dari kamar mandi. Hingga 2 jam lebih orang tuanya menunggu, si pemuda masih belum juga keluar. Karena khawatir, orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi. Saat pintu terbuka, mereka mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Karena panik, orang tuanya segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Setelah sampai di rumah sakit, sang dokter segera memeriksa mayat pemuda ini dengan sangat teliti dan waktu yang lama. Akan tetapi dokter merasa heran, pasalnya ia tidak mendapati tanda-tanda kekerasan dan tidak menemukan penyakit apapun pada mayat si pemuda. Tapi dokter terkejut setelah mengetahui bahwa kematian si pemuda hanya karena kemasukan air di telinganya. Ini sesuatu yang sangat mustahil dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin setetes air yang masuk ke telinga bisa mematikan si pemuda? Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi ada manusia bisa mati karena telinganya kemasukan air. Berita tentang kematian si pemuda pun menjadi gempar dan jadi perbincangan orang-orang. Sementara kepercayaan orang-orang Mesir dulu mengatakan bahwa ada satu hewan yang bisa mati manakala telinganya kemasukan air, dan hewan tersebut adalah keledai. Sedangkan keledai sendiri dianggap sebagai hewan yang paling bodoh. Dan biasanya kalau seseorang terlalu bodoh, maka ia akan diejek dengan sebutan keledai. Dan mengenai kematian si pemuda yang telinganya kemasukan air, Allah sedang menunjukkan bahwa si pemuda adalah manusia bodoh yang tak ubahnya seperti keledai. Dan Allah mematikan dia seperti seekor keledai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan ada 2 orang yang hidup bertetangga. Rumah mereka berdekatan satu sama lain. Akan tetapi 2 orang ini sangat bertolak belakang. Satunya adalah wanita pelacur, sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim. Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat. Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah. Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat ataupun sekedar meminta doa darinya. Namun di balik kealimannya itu, orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Wanita pelacur itu pasti selalu melakukan perbuatan mesum. Itulah yang selalu terucap di hatinya setiap kali ia memandang rumah tetangganya. Prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya apabila dia teringat akan si pelacur tersebut. Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia sangat membenci dan merasa jijik kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya. Namun, karena dia sangat dikenal masyarakat sebagai orang yang bijak dan adil dalam mengambil keputusan, ia pun enggan melakukannya. Karena ia takut dinilai masyarakat bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu, setiap kali melihat rumah orang alim tersebut,
Hatinya selalu bergejolak dan bergetar. Penyesalan dan tangisan yang mendalam selalu tersimpan di hatinya. Dalam batinnya si pelacur selalu berkata, "Betapa mulianya engkau wahai orang alim. Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana. Sementara aku, hidupku bergelimang dengan lumuran dosa. Engkau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Banyak orang dari berbagai pelosok berkunjung ke rumahmu, menimba ilmu serta memohon doa restu darimu. Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya, hidup terhormat, disegani, dan jauh dari dosa serta perbuatan maksiat. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalan-Mu yang benar, mudahkanlah keinginanku ini. Dan janganlah Engkau biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini." Batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah. Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur. Setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim, ia senantiasa berprasangka baik dan berdoa untuk tetangganya. Namun sebaliknya, orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur. Bahkan semakin hari dia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu. Singkat cerita, tibalah hari pembalasan. Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka. Dia pun protes kepada malaikat, "Kalian pasti salah. Coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini." Malaikat pun membuka dan membacakannya. "Memang benar, engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim. Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebajikanmu. Tetapi satu hal yang membuat Allah murka dan tidak ridho kepadamu. Engkau selalu saja melihat orang lain dengan prasangka burukmu, terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur. Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya ditempatkan pada surga atau neraka? Sementara di sisi lain, si pelacur yang tetangganya orang alim tadi justru diantarkan malaikat menuju pintu surga. Dia pun heran, lalu bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian tidak salah dalam membaca catatan amal ibadahku? Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga. Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia?" Lalu malaikat menjawab, "Memang benar, catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa. Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele, tetapi sering diabaikan manusia. Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya. Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang orang alim. Engkau selalu mendoakan dan selalu berprasangka baik terhadapnya. Ketahuilah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Dialah yang berhak untuk menentukannya." Kisah ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan. Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai sosok yang cerdas dan digemari banyak orang, tetapi di balik itu semua, ternyata ia merupakan seorang yang gemar memelihara binatang. Di pekarangan rumahnya terdapat beberapa jenis binatang, mulai dari burung, keledai, ayam, dan juga hewan unta.
Diketahui Abu Nawas memiliki seekor unta yang konon dapat berbicara layaknya manusia. Unta kesayangannya itu sering diajaknya pergi berjalan-jalan mengelilingi kota. Hingga pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi mengembara bersama dengan si unta yang cerdik itu. Tak terasa ia terus berjalan, dan sampailah mereka berdua ke sebuah gurun pasir yang gersang dan sangat panas. Mengingat perjalanannya yang masih jauh, akhirnya Abu Nawas dan untanya memutuskan untuk berteduh di sebuah tempat. Ketika sampai di tempat itu, ia langsung merebahkan tubuhnya bersama dengan si unta yang cerdik tersebut. Dan saat itu terjadilah dialog antara Abu Nawas dengan untanya. "Wahai Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" tanya si unta. "Benar, perjalanan kita masih jauh. Kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu barulah kita tiba di tempat tujuan. Dan di tempat itu kita akan mendapatkan penginapan yang nyaman," jawab Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu Tuan," balas si unta sambil menganggukkan kepalanya. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sampai hari sudah mulai gelap, mereka belum juga sampai ke tempat tujuan. Dengan begitu, akhirnya mereka menghentikan perjalanannya kembali. Abu Nawas segera menyiapkan tenda untuk bermalam dan beristirahat. Abu Nawas dan untanya lalu menyantap bekal yang ia bawa dari rumah. Setelah itu, mereka tidur dengan nyenyak di dalam tendanya. Akan tetapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh Abu Nawas untuk tidur di dalam tenda karena tendanya memang sangat kecil. Si unta tersebut akhirnya merasa kedinginan. Ia berpikir jika harus tidur di luar seperti ini, keesokan harinya ia akan jatuh sakit dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Ketika malam semakin larut, si unta membangunkan Abu Nawas. Ia pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, saya sangat kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki untuk masuk ke dalam tenda." Abu Nawas ternyata tidak merasa keberatan. Ia menganggap dengan adanya ujung kaki unta itu tidak akan mengganggu tidur nyenyaknya. Namun beberapa saat kemudian si unta berkata lagi, "Wahai Tuan, saya sangat kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung mengizinkan permintaan untanya itu. Akan tetapi sesaat kemudian si unta berkata lagi, "Wahai Tuan, hidung saya mulai berair. Kalau dibiarkan seperti ini, besok saya pasti akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Oleh karena itu, izinkan saya berada di dalam tenda." Abu Nawas pun masih mempersilahkan si unta untuk masuk ke dalam tendanya. Ternyata hal itu terus berulang hingga Abu Nawas tidak menyadari jika sekarang ia malah tidur di luar tenda, sedangkan si unta tidur di dalam tenda. Kali ini ia yang merasa sangat kedinginan. Keesokan harinya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Abu Nawas kemudian masuk ke tendanya dan melihat untanya masih tertidur nyenyak di dalam tenda. Lantas Abu Nawas membangunkan untanya. Ia pun bertanya kepada si unta, "Kenapa aku yang jadi tidur di luar, sedangkan kamu malah tidur di dalam tenda?" Si unta cerdik itu menjawab, "Wahai Tuan, saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga mengizinkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Hal itu saya lakukan agar pagi ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk terus melanjutkan perjalanan," kata si unta dengan santainya. Ada-ada saja kamu. Engkau memang unta yang cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kalah denganmu," jawab Abu Nawas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kisah selanjutnya.
Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk anak putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan sang istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapi kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal, batin Abu Jahil penuh kecewa. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas, tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Loh, sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau beli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit karena sapiku ini sedang bunting, Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku. Aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. "Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat. Harganya hanya 120 dinar," teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. "Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar. Masa sampai 120 dinar?" ucap orang tersebut. "Ini sapi sedang bunting, Tuan. Makanya harga saya naikin sedikit," kata Abu Nawas menjelaskan. "Benarkah? Baiklah, saya beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil laku dijual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jual sapi, jangan lupa memberitahu kelebihannya," tutur Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Hal itu tidak terpikirkan olehku," balas Abu Jahil. "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku, Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Oh begitu, memangnya kamu sudah punya calon suami untuk anak putrimu?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu soal gampang, Abu Nawas. Yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk anak putri kita. Besok malam undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita," kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri, "Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku. Tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk anakku. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku," tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik, "Anak putrinya kan cantik sekali.
sayang, aku tidak punya anak laki-laki. Yang lain menimpali, aku punya anak laki-laki, sayangnya ia sudah menikah. Aku juga punya anak laki-laki, tapi sayang ia sudah bertunangan, sahut yang lain. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang beruntung. Karena anak putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan." Sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya itu, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan. Kenapa kau bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. "Iya, saya tahu anak kita masih perawan. Tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya, padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya anak putri kita cepat laku," kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepok jidat mendengar penjelasan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. "Berapa jumlah rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan?" tanya Baginda Raja kepada Menteri Ekonomi. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda kemudian memberi perintah, "Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan," titah Baginda Raja. "Baik, Paduka Yang Mulia," jawab sang menteri. "Lalu, berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta?" tanya Baginda Raja kembali. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah, ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberikan bantuan, saya akan mendata semua warga kita yang buta," jawab sang menteri. "Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya." Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas negara untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta," titah Baginda Raja. "Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," balas Abu Nawas.
Minggu depan, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dalam waktu sehari ia bisa mendatanya, mengingat kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya. Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda, gampang dipikirkan nanti, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya salah satu warga keheranan. "Apa kamu buta? Ini pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya bawa pelepah kurma." "Katakan pada Baginda Raja." Abu Nawas mau menghadap. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka yang mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," ucap Abu Nawas. "Berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya ada 57 termasuk Baginda," jawab Abu Nawas. "Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?' Warga yang bertanya, saya hitung jumlahnya ada 55. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56. Dan tadi Baginda juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan pertanyaan saya?" tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas menjawab, "Sama sekali tidak salah Baginda. Tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa?"
"Ini kan pelepah kurma." "Kenapa Baginda masih saja bertanya?" "Berarti Baginda matanya buta," tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.